Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Rancak Official. Baiklah teman-teman, di sini Rancak mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih stay tune, yang masih nonton terus video-video kita, yang mana video kita berisi tentang pelajaran, jalan-jalan, kuliner, vlog dan sebagainya. Kali ini aku akan mengerjakan tutorial untuk setup database perusahaan menggunakan Mayop 19ED perusahaan Quintoys. Kali ini kita akan klik 2 kali Mayop 19ED. Nah, kalau sudah, sambil dilihat teman-teman buku soalnya. Buat teman-teman yang sudah buka soalnya, sudah buka aplikasinya, maka aplikasinya akan muncul. Lalu kita pilih create. Nah, di sini kita pilih create. Lalu kita pilih next. Setelah welcome, kita isi data perusahaan. Kan ada tuh enter information about your company. Kita isi informasi perusahaannya dan kita isi juga enter your digit product serial number. Itu kita isi sesuai dengan data perusahaan yang ada. Nah, Quintoys ini teman-teman, saya menggunakan buku paket Erlangga untuk data perusahaannya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan soal ini ada di buku Erlangga ya. Baiklah, komponen name-nya kita buat dengan nama Quintoys. Nah, kalau sudah diketik, dan jangan lupa teman-teman jangan sampai salah dalam langkah-langkahnya, karena kalau salah itu akan berbahaya ya. Berikutnya ABN-nya kita buat sesuai dengan karakteristik soalnya. Kalau ada dibuat, di sini kita coba membuat ABN-nya ya. Tapi kalau nggak bisa ya udah. Tapi kalau bisa kita coba. Nah, kalau begitu kita lanjutkan mengerjakan address-nya. Address-nya kita lihat sesuai dengan soal. Di sini saya membuat Quintoys-nya Elsa Mayevni. Sebenarnya saya membuat Rancak, cuman udah terlanjur ya teman-teman, nggak apa-apa lah. Address-nya Jalan Kerja Bakti, nomor 66, Kampung Makassar, Jakarta Timur ya. Kalau sudah, phone number-nya kita buat juga, phone number 9264 3627. Fax number-nya kita pastikan karena sama. Lalu email address-nya juga kita buat kembali, Quintoys untuk current financial year-nya kita buat sesuai dengan tahun terjadinya transaksi. Di sini current financial years-nya adalah tahun 2017. Last month-nya kita buat Desember. Conversion month-nya kita buat bulan Desember juga. Bulan September ya. Conversion month-nya kita buat bulan September. Lalu kita next kan. Setelah itu ada 3 pilihan. I would like to start with one. Kita pilih yang kedua, I would like to import. Kita pilih change untuk menentukan lokasi penyimpanan agar file kita mudah ditemukan. Setelah itu kita klik next. Lalu di sini saya menyimpannya di file local disk D. Kenapa teman-teman? Karena supaya saya mudah menemukan file yang saya kerjakan. Di sini saya simpannya di Elsa. Nah,
Teman-teman boleh simpan di file teman-teman masing-masing supaya rapi dan mudah ditemukan. Lalu kita klik, kalau sudah ya save, tapi kalau belum ya teman-teman boleh buat foldernya sesuai dengan nama yang mudah dijumpai atau ditemukan dalam komputernya masing-masing. Di sini saya ada banyak folder untuk mata-mata pelajaran karena saya ada banyak mengajar. Setelah itu kita klik next. Kalau sudah, kita pilih command center. Kalau sudah, kita besarkan dalam tampilan maksimis. Setelah itu, kita klik file, import data. Di sini kita akan mengimpor data. Account information. Kita klik update exciting record. Continue, kita pilih data yang sudah kita buat, data akun yang sudah kita buat di sini. Wintoys ya. Di sini COA-nya, chart of account-nya telah berisi daftar akun yang sudah berisi dengan angka-angka yang sudah ada di neraca saldo. Jadi di sini kita tidak perlu lagi membuat setup account opening balance. Jadi kita langsung import saja. Kalau sudah di sini no record skip. Lanjut kita mengerjakan. Kita lihat account list kita. Nah, di sini terlihat di situ telah tampil langsung dengan angka-angka neraca saldonya dan amount left to be allocated-nya 0. Artinya adalah neraca saldo kita balance. Berikutnya adalah kita akan melanjutkan yang berikutnya. Buat teman-teman yang masih stay tune di sini, silakan tonton sampai habis ya, agar ini bermanfaat buat kita semua dan kita mengerti. List text kode berikutnya, list text kode. Kita hapus semuanya, langsung edit delete text kode, kita tinggalkan GST dan NT. Jadi kita klik list delete text kode. Dan ingat teman-teman, ketika menghapus jangan langsung diklik akunnya atau di enter atau di tab, nanti akan mengakibatkan akun yang mau kita hapus tidak bisa dihapus. Nah, di sini harus berhati-hati ya. Yang kita hapus semuanya dan tinggalkan GST dan NT. Kalau sudah, kita klik OK. GST-nya kita ubah dengan PPN. Pajak pertambahan nilai. Oke, kalau sudah kita klik link account for tax collected-nya. Nah, di sini teman-teman harus berhati-hati. Kalau dia pajak pertambahan nilai, berarti kita menggunakan fade out dan fade in. Oke. Buat teman-teman yang masih di sini, saya doakan semoga sehat selalu. Dan jangan pernah lupa dengan ranca ya. Oke, berikutnya kalau sudah kita klik yang NT tidak kena pajak. Oke, kalau sudah linked account for tax collected-nya fade out, use account, di sini fade in. Fade in. Nah, kalau sudah kita close-kan, kita kembali ke laman comment center-nya. Nah, di sini kita sudah berhasil. Sekarang kita akan mengimport car list. Car list di sini customer yang pertama sekali. Customer kita klik continue, import file continue. Nah, di sini sudah ada customer dalam bentuk TXT yang sudah kita buat di laman Excel dan kita ubah pengetikannya dalam bentuk TXT. Nah, di sini dia ya, customer TXT. Kalau sudah, kalau mau melihat dulu juga boleh atau mau menyimpan kembali dalam bentuk TXT.
Di sini saya sudah menyimpan dalam bentuk TXT, cuman saya coba lagi menyimpan supaya teman-teman bisa melihat bagaimana sih cara penyimpanan dalam bentuk TXT. Nah, di sini dia. Kita save. Oke. Ini no saja. Kalau di yes kan don't save. Tapi kalau mau save lagi juga boleh. Cancel ini. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan import customer TXT. Ini supplier juga boleh diubah lagi ke dalam bentuk TXT. Kalau teman-teman mau mengubahnya, di sini saya ulang kembali, tapi sebenarnya saya sudah mengubah supplier dalam bentuk TXT. Cuma di sini saya save as ulang. Ini dia, di save as tipe kita ganti dengan supplier dengan TXT text tab delimited. Oke, kalau sudah teman-teman semuanya, sekarang kita kan kalau udah ada nggak perlu disimpan lagi ya. Sekarang kita kembali ke Myop-nya. Oke, ini dia. Udah ada ya teman-teman ya, supplier, customer sudah lengkap semuanya. Buat teman-teman, ini dia. Oke, kita open kan. Kita sesuaikan first name dengan nama, address dengan alamat, kode dengan card ID. Nah, dan teman-teman kalau mau request video apa boleh buat di komentar ya. Mau tahu berikutnya buat video ini ya Kak Ranca gitu. Boleh buat di komentar. Nanti kalau kita bisa kita kerjakan. Itu dia. Baiklah, kalau begitu yang last name dengan nama, alamat dengan address. Dan jangan lupa, apapun pekerjaan kita, teman-teman jangan lupa makan tepat waktu. Karena kalau kita nanti terlambat makan, itu akan mengakibatkan kita akan sakit atau sakit mah ya. Yang lagi-lagi yang bahaya itu kalau sudah kena asam lambung. Oke, berikutnya telepon dengan telepon. Terus nomor invoice kalau ada silakan, kalau nggak ada langsung impor aja. Di sini 5 record imported without errors, artinya tidak ada kesalahan. Kalau sudah, berikutnya kita akan mengerjakan. Di sini kita mau mengerjakan import berikutnya, yaitu import supplier atau pemasok. Di sini sudah import file, kita next, kita klik supplier txt tadi yang udah kita buat. Kalau sudah, kita samakan kembali, kita matchingkan sendiri karena di sini ada beberapa item yang tidak sama atau dua pernyataan, jadi kita matchingkan sendiri, jadi bukan match all ya. Jadi di sini kode dengan card ID, nama pemasok dengan last name, alamat dengan address. Itu dia. Terus alamat dengan address, kota dengan kotanya kalau ada ya, nih kota dengan city. Itu dia. Telepon dengan phone. Udah, kalau sudah lanjut kita akan importkan saja. Nah, kalau sudah kita import, di sini kelihatan 2 imported without error, artinya 2 akun supplier kita import tanpa ada kesalahan. Berikutnya adalah yang kita kerjakan.
setup linked account, account and banking account. Di sini ada 3 ya, historical balancing, electronic clearing. Nah, di sini undeposit fund kita ganti dengan cash in bank, undeposit fund. Setelah itu kita lagi setup linked account yang kedua, sales. Di sini trade debtor kita ganti dengan account receivable. Di sini dia. Sebenarnya kalau kita mau mengerjakan memasukkan angkanya langsung tanpa impor akun juga bisa, cuman tergantung teman-teman. Nanti untuk video berikutnya kita akan coba untuk memasukkan angkanya langsung tanpa mengimpor ya. Di sini trade debtor kita ganti dengan account receivable dan yang berikutnya cash in bank ya. Setelah itu kalau sudah kita okekan, sekarang kita set up linked account untuk purchase. Trade creditor kita ganti dengan account payable. Nah, kalau sudah cek account kita ganti dengan cash in bank karena kita mau pembayaran setiap transaksi menggunakan cash in bank di sini ya. Kalau sudah kita tengok yang payroll. Payroll ada nggak yang mau disetting kembali? Nah, di sini bank account for cash payment kita ganti dengan cash in bank. Bank account for check payment kita ganti dengan cash in bank juga. Lalu bank account for electric payment, default employer expense. Nah, kita ganti dengan wage and salaries, default wage expense. Itu dia teman-teman ya. Oke, kalau sudah teman-teman bisa ikuti saja langkah yang di sini. Kalau sudah kita okekan. Nah, kita periksa kembali satu-satu, mana tahu ada yang tidak sesuai. Nah, di sini ya. Default tax di sini kita ganti dengan income tax payable. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk ke berikutnya adalah kita set up balance. Di sini kita lihat set up balance customer balance. Di sini ada banyak customernya, ada 5 ya. Ada Beer Toys, Dunia Boneka dan berikutnya. Sekarang kita klik Beer Toys. Kita masukkan saldo awal piutang dagang untuk Beer Toys. Di sini ya Beer Toys. Oke. Kita ganti terminnya. Sesuai dengan di buku, karena ada termin kita ganti in a given of days. Nah, di sini terminnya kita lihat diskon harinya berapa. Balance due day-nya 30. Nah, berarti di sini diskon harinya 10. Dalam waktu 10 hari dapat diskon, yaitu diskonnya sebesar 2%. Berarti 2%, 2 per 30 N per 30. 2 per 10 N per 30. Dan berikutnya adalah kalau sudah kita ganti nomor invoice-nya. Dan sekarang keadaannya sedang hujan ya teman-teman. Semoga hujan ini membawa keberkahan. Allahumma shoyiban nafi'an. Invoice-nya FQ 088. Keterangannya saldo awal piutang dagang. Oke. Angkanya sebesar 445.000. Oke. Kita cek kembali apa yang kita buat.
Jangan sampai salah dalam pengerjaannya ya. Kalau sudah, terminnya kita lihat kembali. Terminnya udah pas belum 2/10 N/30. Nah, di sini ada denda untuk keterlambatan, yaitu keterlambatannya kalau terlambat, misalnya mana tahu dikasih denda gitu ya. Di sini dapat denda 1%. Nah, angkanya teks kodenya kita ganti dengan NT karena sudah termasuk pajak harganya. Harga sudah termasuk pajak. Lalu kita klik record. Nah, kalau sudah kita okekan. Berikutnya adalah yang transaksi berikutnya. Supplier berikutnya kita pilih dari customer detailnya. Berikutnya kita pilih dari customer name-nya, klik panahnya saja. Yang mana lagi yang mau kita kerjakan. Di sini kita mengerjakan istana boneka. Tetap sama ya. COD kita ganti dengan in a given of days. Ada syarat pembayaran di situ atau ada termin. Untuk diskon harinya kita lihat buku Erlangganya teman-teman. Diskon harinya %2 2/10 N/30 dan di sini mendapatkan denda sebesar 1%. Kita klik OK. Nah, kalau sudah, invoice-nya kita ganti, nomor invoice-nya FQ strip 078. Tanggalnya kita lihat sesuai dengan soal. Sesuai dengan yang di saldo awal tanggal 15 bulan 8 2017. Memonya saya menggunakan bahasa Indonesia yaitu saldo awal piutang dagang. Total including teksnya berarti total sudah masuk dengan pajak. Artinya apa? Teks kode kita ganti ke NT. Berapa totalnya? Kita lihat di soal yaitu sebesar 435.000. Di sini kita hapus menjadi NT karena kenapa? Totalnya sudah termasuk pajak, total including tax. Kita klik record. Untuk berikutnya adalah kita pilih lagi dari customer dunia boneka. Di sini sama, kita ganti juga in a given of days. Diskon harinya ini karena kebetulan sama ya. Jadi di sini juga sama, mendapatkan diskon itu selama 10 hari pembayaran. Balance due day-nya nggak dapat diskon, tapi selama 30 hari. Diskonnya selama 10 hari itu sebesar 2%. Denda keterlambatan 1%, sama dengan sebelumnya. Invoice-nya kita ganti sesuai dengan daftar saldo awal piutang dagang. FQ strip 093. Tanggalnya adalah, kita lihat sesuai dengan bukti dengan soal di awal. Tanggal 28 bulan 8 2017. Memonya saldo awal piutang dagang. Total including tax berarti totalnya sudah termasuk dengan angkanya yaitu sebesar 850.000. Tax kodenya NT. Kita klik record. Nah, kalau sudah, yang berikutnya kita kerjakan. Yang berikutnya adalah San dan Wawa. Oke, teman-teman. Masih semangat ya sampai di sini. Sekarang San dan Wawa kita ganti dengan in a given of days, diskon harinya sesuai dengan permintaan soal. Diskon harinya 10 hari, balance due day-nya 30 hari. Diskonnya adalah sebesar 2%. Jadi keterlambatan 1%. Kita klik OK. Setelah itu invoice kita ganti dengan soal, dalam soal ya.
Invoice-nya FQ 096. Date-nya ditengok dulu teman-teman, kalau sesuai biarkan, kalau nggak sesuai kita ganti. Di sini date-nya adalah tanggal 30/08/2017 atau 30 Agustus 2017. Memonya saldo awal piutang dagang. Total including tax, berarti total sudah termasuk dengan pajak. Tax kode berarti kita hapus menjadi NT karena total sudah termasuk dengan pajak. Kita klik record. Congratulations, artinya saldo awal piutang dagang yang kita kerjakan balance. Oke, berikutnya kalau sudah kita mengerjakan untuk supplier lagi ya teman-teman. Ini kita close-kan. Atau di sini kalau teman-teman mau mengecek saldo awalnya juga boleh. Sekarang kita kerjakan yang supplier. Ada dua, CV Raya dan PT Fani Plastik. Sekarang kita akan pilih salah satunya untuk kita kerjakan. Boleh yang 01, boleh 02. Di sini CV Raya 001, supplier S001 atau S001. Kita klik use supplier. Nah, kita ganti jika dia termnya ada atau terminnya boleh kita ganti. Dan ingat untuk mengerjakannya kita melihat soal di buku Erlangga yang paket 2 ya, ini kelas 11. Nah, termnya kita ganti dengan in a given of days. Diskon harinya kita lihat sesuai dengan karakteristik soal. Diskon harinya 10 hari. Untuk balance due day-nya 30. Untuk diskon for early payment-nya berarti persen diskonnya ya 3%. Jadi 3/10 N/30. Untuk daftar invoice-nya kita lihat di soal. FR strip 7 FR strip N70. Tanggalnya kita lihat di soal. Di sini kan saya tanggal 2021 ya, berarti tanggal ketika saya mengerjakan. Di sini tanggalnya tanggal 25 bulan 8 tahun 2017. Tahunnya ya. Lalu memonya kita ganti dengan saldo awal utang dagang. Oke. Teman-teman boleh kalau mau menggunakan pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Di sini karena saya supaya mudah mengerti dengan apa yang saya kerjakan, saya gunakan deskripsi memonya menggunakan bahasa Indonesia. Total including tax-nya sebesar 650.000 karena sudah termasuk dengan pajak, maka tax kode kita hapus dan kita ganti menjadi NT karena total sudah termasuk dengan pajak ya. Kalau sudah semua teman-teman dicek kembali baru kita klik record. Oke, berikutnya adalah PT Fani Plastik. Di sini kita klik, kita enter kan. COD kita ganti dengan in a given of days. Diskon harinya kita ganti. Nah, mendapatkan diskon itu selama berapa hari pembayaran? Di sini katanya 10 hari. Berarti kita ganti diskon days-nya 10 hari, balance due day-nya 30 hari dan diskon for early payment. Nah, ini dia ya. Diskonnya berapa diskonnya untuk pembayaran selama 10 hari, yaitu 3%, 3/10 N/30. Invoice-nya kita lihat di soal ya, PO-nya, purchase order-nya, atau nomor pemesanannya, atau nomor fakturnya. FP strip 548
Oke, date-nya juga jangan lupa teman-teman disesuaikan dengan karakteristik soal, dengan soal data soal yang kita miliki. Dan kalau teman-teman masih bingung soalnya lihat di mana, lihat di buku Erlangga ya, kelas 11 atau kelas 2 yang paket 2 yang menggunakan aplikasi Mayop. Ya, kalau sudah diganti tanggalnya tanggal 28 bulan 8 2017. Untuk memonya kita ganti kembali saldo awal utang dagang. Total including tax berarti harga sudah termasuk dengan pajak sebesar 750.000. Teks kode maka kita ganti dengan NT. Kalau sudah teman-teman boleh di-record. Congratulations, artinya kita saldo awal utangnya balance dengan saldo awal utang yang di neraca saldo atau di account opening balance. Kalau sudah boleh mengerjakan yang lain. Kalau sudah, teman-teman kembali ke comment centernya. Kita mengerjakan inventory. Inventory, klik item list. Kita klik new. Item number kita buat sesuai dengan deskripsi soal. Item numbernya B001, name-nya kita enterkan saja. Di sini kan ada new item, kita hapus itu, kita ganti dengan Unostaco atau Unostaco. Nah, di sini ada 3 kotak di bawah, itu yang harus kita klik. I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Artinya adalah kotak-kotak 3 itu harus kita beri dengan tanda centang. Kita klikkan saja teman-teman ya. Nah, setelah kita klik tanda centang, maka kita harus pilih akunnya. Akun mana yang kita gunakan. Nah, di sini kita pilih untuk I buy this item menggunakan 51100 atau COGS, cost of goods sold. I sell this item kita gunakan 41000 atau sales. I inventory this item kita gunakan akun 11400 atau merchandise inventory. Di sini kita terbalik ya. Enggak terbalik sih. Pas ya. Jadi I buy itu COGS atau cost of goods sold, I sell itu sales, dan I inventory this item merchandise inventory. Kalau sudah kita klik buying details. Nah, di sini ada teks kode when booked. Adalah pajak ketika kita membeli. Buying unit of measure kita kasih dengan kata-kata unit. Kalau sudah, di sini teks kode when booked atau pajak ketika membeli. Kita ganti dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Kalau sudah teman-teman, kita klik lagi yang berikutnya selling detail. Best selling price-nya dan selling unit of measure-nya. Selling unit of measure kita buat dengan kata-kata unit.
Teks kode when sol ganti dengan ppn. Oke, kalau sudah dicek kembali ya, kita klik OK. Berikutnya adalah barang yang kedua, B002, inventory item list ya. B002 namanya adalah monopoli. Ada 3 item yang harus kita klik, sama seperti tadi. I buy this item itu dibuat dengan akun cost of goods sold. Yang kedua, I sell this item dengan akun sales. Yang ketiga adalah I inventory this item dengan akun merchandise inventory. Oke teman-teman, dicek. Kalau sudah, kita melanjut ke buying detail. Sama seperti tadi ya, dengan B001 Yunus Tako tadi. Yang di sini buying unit of measure-nya udah otomatis terbuat unit, dan teks kode when box-nya sudah otomatis dengan ppn. Kalau sudah sesuai ya, kita boleh menengok kembali selling detail. Nah, selling detail di sini selling unit of measure-nya tetap unit ya. Teks kode when sold-nya ppn juga. Oke, kalau sudah kita oke kan. Nah, kalau sudah ini kita close. Oke, kalau sudah kita masuk ke inventory item list tadi ya. Nah, di sini B003. Kita buat di berikutnya nama barangnya B003. Nama barangnya Scrabble. Sama ya dengan tadi, ada 3 kotak yang harus kita checklist. I buy this item, I sell this item. Buying detailnya sama, selling detailnya pun sama. Jadi kalau udah kita pernah checklist 1 kali yang di B001, jadi dia akan ngikut ya teman-teman ya. Jadi teman-teman makanya kalau ngerjakan ini harus teliti. Karena teliti itu adalah keberhasilan. Jadi kalau teliti ya berhasil gitu ya. Oke, berikutnya kita mengerjakan B004. Di sini B004 nama jenis barangnya Play-Doh. Sama ya, kita klik juga ini bawahnya. Kita cek kembali buying dan selling. Kalau sudah, kita masuk yang berikutnya, count inventory. Count inventory. Tapi kalau sudah semua item listnya, makanya dicek kembali sesuai apa tidak dengan soal. Sampai berapa jenis barangnya. Oke teman-teman, di sini kalau sebenarnya mengerjakan ini cepat. Di sini karena saya di sini nggak saya percepat videonya karena sama dengan pengerjaannya. Tapi saya rasa kalau teman-teman sudah melihat video ini, mengerjakannya lebih cepat daripada saya seharusnya. Berikutnya kita masih mengerjakan
B005 Lego, I buy, I sell, dan I inventory. Kalau sudah, boleh diklik yang selling. Kita klik OK. Berikutnya B006 Yoyo, sama ya, I buy, I sell, I inventory. Sebelumnya video ini sudah pernah saya post, tapi karena saya malas menjelaskan dan saya beri musik, di situ saya kena klaim. Dan teman-teman kalau misalnya mau apa murni ya, bagusnya ya hindari yang berhubungan dengan klaim. Kalau sudah, di sini kita lihat item kita, all item kita, apakah sudah sesuai dengan deskripsi soal. Kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, silakan. Berikutnya B007 puzzle. Sama ya, I buy, I sell, I inventory, puzzle. Selling juga. Kita klik OK. Kalau sudah, kalau sudah, kita lihat lagi item list kita. Kita buat lagi yang berikutnya B008. Tetap semangat teman-teman, jangan mengantuk. Kan kalau kita mau sukses ya harus hargai proses ya. Yang berikutnya B008 Hot Wheel. Sini masih kita klik juga 1, 2, 3 ya. I buy, I sell, I inventory. Oke. Kalau sudah, kita cek lagi buying, kita cek lagi selling. Nah, kalau sudah, kita klik OK kan. Oke. Yang berikutnya B009. Itemnya Tamiya, I buy, I sell, I inventory. Buying dicek kembali, selling dicek kembali. Nah, kalau sudah, nah udah sampai B009 ya. Sekarang sudah B010, B010. Barangnya adalah bola. Oke. Bola karet. Sepertinya Queen Toys ini barangnya banyak, tapi sebenarnya kalau dalam perusahaan nyata ya teman-teman ya, perusahaan yang menjual mainan itu jenis barangnya lebih banyak daripada ini. Ini kan hanya sebuah contoh soal, jadi maka barangnya tuh ya seberapa gitu kan. Sama, kita klik juga yang ketiga kotak di bawah tadi, kita cek lagi buying sama selling. Kalau sudah, kita kembali lagi ke B011 atau B011. Itemnya boneka
Boneka Barbie atau Barbie ya. Oke, 20 menit. I buy, I sell, I inventory. Oke, sama ya. Ini barangnya jenisnya Masya Allah banyak ya. Sebenarnya bisa dengan cara cepat kita masukkan langsung di TXT. Cuman di sini saya mengetiknya manual, nggak apa-apa sih teman-teman ya. Kita akan sambil belajar. B012 atau B12 boneka poni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh siswa. Oke, kalau sudah kita klik buying, selling. Berikutnya adalah B013. Boneka Teddy bear. Sama ya, I buy, I sell, I inventory. Sama juga ya, diklik ketiga-tiganya. Oke, buying, selling kita cek kembali. Nah, udah sampai B013. Lalu B014. Boneka Paroro. Sama ya, buying sama selling. Berikutnya B015. Bantal ya. Bantal frozen. Oke. Sama ya. Oke. Sama diklik juga 3, 1, 2, 3, I buy dan I sell. Buying sama selling juga dicek kalau sesuai, kita klik oke. Oke. Di sini sudah sampai 15 item. Item barang. Item inventory. Lalu kita masuk ke count inventory. Kita isi saldo awal berapa jumlah barangnya. Kita isi dari pertama ya, dari B001 Yunus Tako. Berapa barang yang tersedia di dalam persediaan. Di sini yang tersedia ada 10. Untuk B001 10, B002 30, B003 ada 10, B004 ada 15, B005 25, B006 40, B007 40, B008 ada 40 ya. B009 20, B010 ada 40, B011 ada 15, B012 ada 15, B013 ada 15, B014 ada 15, B015 ada 15. Oke, kalau sudah sesuai dicek kembali. Ini barangnya agak banyak jadi harus teliti teman-teman.
Kalau sudah, kita masuk ke adjust inventory. Dalam kolom default adjustment account kita pilih merchandise inventory. Kita klik continue. Kalau sudah, kita inventory journal number-nya diganti sesuai dengan data yang ada. Date-nya kita ganti juga. Oke. Date-nya sesuai dengan apa ya? Saldo awal. Berarti dia awal bulan kita buat di sini. Tanggalnya. Tanggal 1 bulan 9 2017. Di sini memonya kita menggunakan bahasa Indonesia, yaitu saya hapus inventory count-nya menjadi saldo awal persediaan barang dagang. Oke, kalau sudah, nah di sini dia sudah ya. Amount-nya atau unit cost-nya boleh juga kita isi di sini SA1 aja juga boleh. Atau IJ001 juga boleh, tergantung kita mau menggunakan apa sih sebenarnya. IJ itu kan inventory journal untuk inventory yang pertama. Harganya kita sesuaikan dengan yang di soal ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman, untuk berikutnya silakan dipahami saja dan dilihat video dengan seksama dan baik. Semoga teman-teman dapat mengerjakan dengan baik dan benar. Sekian dari saya untuk sekarang. Untuk yang terakhir ini kita ganti dengan apa aja ya? Soundnya dengan musik aja. Oke, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.